Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi riba dalam Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah yang diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Baik, adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu adalah apa itu riba. Yang kedua, dasar hukum riba. Yang ketiga, macam-macam riba. Dan yang keempat, cara menghindari riba. Pertama, apa itu riba? Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu presentasi tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan az-ziyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dasar hukum riba. Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Dan yang ketiga, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari karena uang tersebut diperoleh dari jalan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang yang kafir. Macam-macam riba. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadil, riba yad, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Riba fadil, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Yang kedua, riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Yang keempat, riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Yang kelima, ada riba jahiliyah, yaitu riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayar dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh-contoh dari riba. Pertama, riba fadil. Contohnya yaitu pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang kedua, riba yad. Dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta.
sehari-hari, yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Dan yang terakhir, riba jahiliyah. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarnya secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Cara menghindari riba. Yang pertama, memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang yang makan hasil riba karena uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik. Yang kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah. Mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Yang ketiga, selalu bersyukur. Umumnya, penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa syukur kita atas apa yang telah dimiliki. Padahal dengan menerapkan sifat selalu bersyukur dan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat